Sebelum saya masuk ke dalam materinya, ya, di awal-awal materi ini, kalau misalnya mau jadi Muslim entrepreneur itu ada beberapa hal yang saya pelajari dari mama angkat saya. Ya, ada beberapa hal yang saya pelajari dari mama angkat saya, Bunda Ika Kartika. Jadi yang pertama, ibu sekalian, saya pengen bicara begini. Bisnis itu capek, bener nggak? Capek, Bu. Kadang-kadang produk udah laku, misalnya kita jualan makanan ya, udah laku, udah bagus, tetangga lihat, tetangga niru, pindah pasar. Capek banget, harus inovasi lagi. Inovasi udah bagus, tetangga juga ikutin, jual lebih murah. Gitu-gitu. Capek sekali, ya. Udah kita jualan gitu, customer itu aneh-aneh aja. Ini kan saya ini belajar dari 2015, Ustadz. Saya produksi nggak banyak-banyak. Ternyata lebaran ini permintaan itu melonjak 1,5 kali. Waduh Bu, dimaki-maki agen. Kalau emang sarimbitnya nggak ada, nggak usah dibuat. Gitu-gitu. Kita udah inden yang lama ya Bu ya. Oh, agen ya Bu. Bu ya. Ya kalau sarimbitnya nggak ada, nggak usah dibuat gitu kan. Nggak usah foto-foto, sharing-sharing, bikin pengen tapi nggak ada barang, gitu-gitu Bu. Pokoknya dimaki-maki aja, pokoknya udah capek. Nah, bisnis itu capek, Bu. Capek sekali. Nah, karena capek, maka siapa yang bisa bertahan jadi Muslimah entrepreneur itu adalah dia yang memiliki energi besar dalam menjalankan bisnis itu. Makanya di awal-awal ini, di langkah yang pertama ini, kita harus bertanya, bagaimana agar energi besar itu muncul? Nah, dalam dunia psikologi itu, energi itu hadir. Ini dia nih. Energi itu hadir karena dalamnya alasan. Jadi, makin dalam alasannya, makin besar alasannya, berarti makin kuat energinya. Saya 2 bersaudara, Bu. Saya DO, kakak saya cemerlang sekali. Kuliah kedokteran 4 tahun, nggak pakai PTT, masuk spesialis anak. Terus manajemen rumah sakit, lulus jadi dosen FK Unpad, gitu kan. Tahun depan mau ke Kobe, Jepang, diterima di sub ginjal anak di Universitas Kedokteran Kobe di sana. Jadi dokter spesialis anak paling disegani di Bandung, usianya masih muda, 33 tahun. Kita tebak 38 tahun dia udah profesor. Ini kakak saya nih. Saya SMA. Tapi mama saya udah bilang, gak apa-apa, jatah wisudamu kan diambil kakakmu semua. Puas mama udah katanya gitu. Kakakmu wisuda berapa kali tuh? Sarjana kesehatan, ambil sumpah dokter, ambil, wah pokoknya banyak di Dewi wisuda. Gak apa-apa, jatah wisudamu diambil kakakmu aja. Oh iya gitu. Good. Kenapa Bu bisa begitu? Karena kakak saya ingat banget. Kami punya bahasa Banjarnya Kalimantan Timur tuh kai ya, kakek. Jadi kai saya itu waktu mau meninggal ginjal, kakak saya tuh sayang banget sampai nangis-nangis gitu. Nah, kakak saya itu dengar, ya ini dokter penyakit dalamnya ngomong bla bla bla. Nah, dari situ dia pengen jadi dokter. Itu dari SMP, Bu. Nah, kakak saya itu SMA kelas 2 itu pertukaran pelajar ke Jepang, Hiroshima, dia setahun, begitu balik kelas 2 SMA, pelajaran SMA tuh lupa dia. Gitu loh. Jadi waktu SPMB gagal dia Unpad kedokteran, masuk Maranatha. Tapi perjalanan masuk Maranatha itu Bu, saya ingat banget itu. Saya masih SMA dan ibu saya nangis tuh. Nggak ada kampus lain kah? Gitu. Ngapain kampus Kristen? Pokoknya mah kalau saya nggak kedokteran, saya nggak mau kuliah. Kata ibu saya, udah kuliah dulu lah, terserah apa, nggak mau mah. Kalau nggak kedokteran, saya nggak mau kuliah. Tes Maranatha gelombang kedua Bu, nggak lulus. Kita udah bilang gelombang 3 tuh kecil kemungkinan. Dia Bu ikut lagi gelombang 3. Kata dia, kalau ini nggak lulus, saya nggak mau kuliah setahun, saya mau bimbel. Ibu saya takutnya bimbel, malah nggak kuliah kan. Kami ini bukan keluarga yang gimana-gimana Bu, banyak uang apa. Di Balikpapan kami tinggal di gang dolok gitu, nggak bisa masuk mobil. Jadi kami bukan keluarga yang gimana-gimana, cukup iya, miskin enggak gitu. Kaya raya berlimpah, no gitu. Jadi mama saya ngitung gitu loh, buang waktu setahun, dananya berapa lagi dan seterusnya. Kakak saya ikut gelombang 3, lulus cadangan Bu. Tapi saya ingat banget tuh, kamu lagi di mana? Di depan kantor rektor.
Itu pintu rektor, Bu. Dia duduk pakai kursi, Bu. Sampai ditegur satpam, disuruh, enggak Pak, selama saya nggak jelas keputusan cadangan saya diterima atau enggak, saya nggak mau pergi dari pintu ini. Ibu saya sampai nangis-nangis tuh, kakakmu tuh ngotot betul gitu. Santi itu dari dulu ngotot betul, nggak kayak kamu ya. Saya itu tukang menyerah gitu ya. Ma, kapan dibeliin motor, Ma? Gitu. Ya nanti. Oh ya sudah, kakak saya itu ngotot gitu. Akhirnya diterima, Bu, Maranatha. 4 tahun, Bu. Set. Kita bilang, terus koas ya. Koas 2 tahun setengah. Selesai. Habis koas itu ada PTT. Nggak mau spesialis anak. Kita tuh ngerti. Dokter itu kan kekeluargaan ya, Bu. Paham ya? Biasanya yang bisa masuk spesialis itu rekomendasi konsulen apa segala macam. Kita ini orang Banjar, mana ada yang jadi dokter? Sekeluarga itu orang Banjar udah suka kuliah, Bu. Orang satu-satunya yang masuk ITB saya kok. Satu-satunya masuk ITB, Bu. Mau tarik garis keturunan sebelah kanan, kiri, ujung, belakang. Mana ada yang suka sekolah, apalagi dokter. Bapak udah bilang, susah. Udah, sekolah terus, kapan kerjaannya? Nggak mau. Dokter umum nanti begini-begini. Masuk dia, Bu. Masuk cepet lulusnya. Nggak ada yang gagal. Disayang sama profesor-profesor. Jadi dosen Unpad, bayangin. Tanpa ada backing apa-apa. Saya ngelihat karena dia punya alasan yang kuat. Kalau saya masuk, alasannya cuma satu. Supaya saya bisa hidup kaya gitu. Begitu saya bisnis, loh ini kaya juga kok gitu, ngerti maksudnya? Akhirnya, lo ngapain lulus gitu, ini uangnya ada gitu. Jadi saya nggak punya alasan gitu untuk apa saya selesaiin ini. Sarjana teknik perminyakan dan segala macam gitu. Dan akhirnya itu yang bikin energi itu lemah, termasuk bisnis. Untuk apa ibu bisnis? Ini hati-hati. Kalau kalau ibu-ibu ini bisnis untuk sekedar bisa beli rumah, bisa beli mobil, hidup nyaman, sebetulnya jadi karyawan pun bisa sebetulnya. Ini yang membuat beberapa teman-teman tuh ngomong gini, nyesel ya bangun bisnis ya, udah enak-enak, kemarin jadi karyawan, gitu. Pakai cara utang ke supplier lagi, pakai cara ini lagi, gitu-gitu Bu. Karena energinya nggak dalam. Nah saya cerita nih di buku ini ya, 2 Kodi Kartika ini. Jadi Ibu Tika itu baru mulai bisnis itu Bu sebetulnya di usia 30 tahun. Jadi beliau itu Unpad Fakultas Hukum angkatan 87. Begitu 96-an 95 kerja di Tiga Raksa di Jakarta ini. Jadi sekretarisnya direktur keuangannya Ibu Durya Sungkar. Jadi perusahaan Tiga Raksa distribusi Unilever itu loh Bu. Dulu kan Unilever pakai Tiga Raksa ya, susu segala macam. Sampai sekarang juga masih. Itu dia jadi sekretaris keuangannya beliau. Nah begitu 98, ingat ya. Ini kan wajah-wajahnya juga lumayan senior ya ibu-ibu. Sama kayak saya. 98 kan kita ngeliat ya Bu. Saksi mata ya Bu ya. Sembako rusak apalagi suami beliau, ayahanda saya itu Farul Farid, geologi ITB. Lari semua ekspatriat kan. Nggak ada lagi ngelihat batu bara apa segala macam, kabur semua 98 pada takut sama huru hara Indonesia. Nah di titik itu Bunda Tika itu sebetulnya bisnis bukan untuk bukan untuk sekedar supaya hidupnya jalan, tapi beliau itu punya mimpi besar sama anak-anaknya. Jadi Bunda Tika itu 4 bersaudara, 2 wanita, 2 pria. Jadi Bunda Tika ngomong sama saya, papanya itu kalau anaknya cowok harus disekolahkan ke luar negeri. Jadi kakaknya ada yang di Sydney, satunya lagi ada yang di Jerman. Tapi untuk anak-anak wanita itu harus di Bandung. Padahal dia pengen ke luar negeri. Jadi Bunda Tika itu punya emosi gini loh Bu. Kalau saya punya anak cewek harus sekolah tinggi-tinggi dan harus terbaik, harus sekolah di luar negeri. Allah kabulkan tuh 3 anaknya cewek. Makanya ngangkat saya jadi anak gitu, nggak punya anak cowok. Gitu. Dan 3 ini Bu, memang sekolahnya disekolahkan di sekolah swasta yang terbaik. Saya nggak mau nyebut sekolah swastanya apa. Kadang-kadang saya ngomong, Mam ini SPP-nya berapa Mam? 15 juta sebulan. Sebulan Bu. 15 juta sebulan sekolah apa 15 juta sebulan. Tapi itu niat terbaik itu sudah dari tahun 98 itu Bu. Dan sampai sekarang, alhamdulillah anaknya sekarang dua-duanya ini karena percepatan 2 tahun, 16 tahun sudah pergi ke Melbourne Monash. Dan sekarang usianya 17-18 tahun, 2 anak pertama, anak kedua. Ini sudah kuliah di Monash University di Melbourne, Caulfield. Yang anak keduanya malah mahasiswi terbaik Monash gitu ya, double degree. Nah makanya bulan depan Randy ke Monash untuk take film dokumenter. Artinya apa? Ini yang saya tangkap nih. Alasan bisnisnya karena cinta. Apa katanya? Alasan bisnisnya karena cinta. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya.
Nah, waktu saya datangin sutradara dokumenter, lalu sutradara ngomong, kan bentuk cinta bisa yang lain. Oh enggak, bentuk cinta saya adalah saya harus memberikan yang terbaik buat anak-anak saya. Pendidikan, terus kehidupan, masa depan, saya harus bersiapkan. Nah, karena itu dia menyadari kalau dia di Tiga Raksa terus, ini nggak bakal kekejar. Jadi Bunda Tika tuh milih untuk energinya besar ke sana. Dan Ibu, ceritanya Bu, kenapa saya di Keke ini senang banget. Kan Keke ini sebetulnya dari bahasa Sunda ya Bu, kekeh. Ya, kekeh ya. Bu coba bayangkan ya, 98. Itu Bunda Tika itu baru keluar dari Tiga Raksa tahun 2002-2003. Jadi selama 5 tahun itu Bu, dan Keke itu brandnya ada di tahun 2006. Jadi 98 itu Bunda Tika itu penjahit. Pagi jam 3 subuh, tinggalnya di Komplek Pura Bojonggede Bu, kebayang ya? Komplek Pura Bojonggede. Jadi jam 4:30 habis sholat subuh itu menuju stasiun Bojonggede. Dempet-dempetan pakai kaos sampai ke kantor Tiga Raksa, mandinya di kantor Bu. Karena kan kebayang ya, kereta itu gimana bentuknya. Jadi kalau make up dari Bogor ya gimana Ustadz ya? Nggak kayak sekarang katanya, saya sih nggak kebayang sih. Sekarang pun kan juga luar biasa ya, komuter lain itu. Tapi kalau dulu bayangin tahun 98 gimana tuh stasiun Bojonggede. Kelihatannya mengerikan sekali ya. Itu mandi di kantor Bu, kemudian jam 8 kerja sampai jam 5 sore dijemput suami, baru beli bahan tuh. Tanah Abang, beli teko kain, masukin ke penjahit. Baru pulang dari Bojonggede jam 12 malam, baru sampai rumah dia cerita setengah 2, jam 2. Motoran loh Bu, Jakarta Bojonggede, kebayang nggak? Dan itu sampai rumah jam setengah 2, bersih-bersih badan, tidur, jam setengah 4 udah bangun lagi, dan itu berulang terus sampai kira-kira 5 tahunan. Jadi memang saya ngelihat kalau misalnya Bunda Tika itu ya, energinya nggak habis-habis Bu. Saya pernah tuh ya, saya pengen cerita ini fakta nyata ya, saya alami sendiri. Saya waktu itu mimpin muker jaringan Keke, kan Keke ini jualan pakai distributor. Saya mimpin di Santika itu 3 hari, kemudian setelah mimpin 3 hari, saya ada acara di Tokyo Nagasaki 5 hari. Jadi saya bawa koper itu untuk 1 minggu gitu. Nah ternyata begitu saya landing dari Haneda, dari Narita Tokyo, landing di Soekarno-Hatta, Bunda Tika ngomong, Ren ini MOU-nya waktu kamu muker, ini ada yang kurang lengkap. Ya udah Mam, pekan depan. Enggak, malam ini gitu. Ya udah saya ambil botani deh ke Bogor, saya ambil bis Damri itu ya Bu, untuk nanti landing bisnya nyampe botani gitu. Itu ingat banget saya, setengah 12, saya geret-geret koper, masuk taksi. Saya ke Yasmin, rumahnya Bunda Tika di Yasmin Bogor. Saya kira di Yasmin saya bisa tidur dulu, ya kan? Terus besok kita meeting. Dia udah dibenjamakan bawa MOU. Mamanya rapat 12:30 gitu. Iya rapat 12:30. Rapat Bu, sampai jam 2, sampai 2:30 itu saya belum jadi CEO Bu. Belum jadi CEO, masih bantuin jadi konsultan. Nah terus, ya udah nih tidur 2:30. Saya takut ketiduran subuh, ya, habis subuh baru saya istirahat. Nggak lama jam 6 itu Bunda Tika tuh udah hidup lagi Bu. Ngedesain, saya bilang, ini orang baterainya apa gitu. Dan begitu saya kerja di Keke Bu, luar biasa. Ibu tahu Keke itu 1 tahun sekitar 250-300 desain. 1 otak Bu. 1 hari 15 desain. Sampai sekarang masih order kain sendiri, ngelihat data sendiri. Saya relatif sebagai CEO rada terbantu banyak gitu loh. Hanya megang mulai dari warehouse management system sampai marketing sampai brand. Tapi Bunda Tika itu benar-benar ngedesain sendiri, masih megang bordiran sendiri, dan memang orangnya tuh benar-benar detail gitu. Energinya nggak habis-habis, nggak ada capeknya gitu. Dan tahun lalu Pak, ini nih hebatnya Bunda Tika ya menurut saya. Nah ini nyambung juga ke muslimah entrepreneur. Itu dari 98 dia bisnis, baru beli rumah di Yasmin Bogor yang mewah 2010. Baru beli mobil 2010. Jadi selama 98 sampai 2010 itu uangnya ditabung ke modal kerja. Makanya kemarin waktu 2015 itu juga alhamdulillah Ayahanda memberi informasi juga sama. Kita juga kena. Itu banyak yang nggak nyangka 2015 pasar turun, Tanah Abang sepi. Semua brand overstock Bu. Tapi Keke itu kenapa nggak sampai collab segala macam? Karena kita cuma begini. Oke, ini pasar turun nih. Ya udah, model yang udah jadi, baju yang udah jadi kita simpen, kita keluarin tahun depan. Kita cuma ngubah dari cash menjadi baju. Tapi kalau teman-teman yang lain nggak bisa, karena cashnya adalah uang bank. Begitu dia simpan, ya udah deh tahun depan. Ini kan
rekaman banknya jalan terus gitu loh, PRK-nya. Kalau Keke enggak. Keke itu own equity-nya kuat sekali. Saya kalau ketemu Bank Mandiri, Bunda kok nggak pakai dana kami sih? Kuat sekali. Distributor itu kadang-kadang Bu, 3 bulan baru bayar. Nggak apa-apa. Asal dia bayar, benar-benar kita support barang. Dan itu bukan uang bank. Uang banknya ada, cuma standby kalau kita butuh-butuh gitu. Karena apa ini bisa muter begini? Karena lifestyle-nya dijaga, net profit-nya lari ke modal kerja terus gitu. Dan itu hal yang saya temukan di sini jarang gitu. Jadi kita keep dulu ya. Satu tadi tentang energi, tentang apa? Silakan, ibu energi terbesarnya apa? Mungkin ke anak, saya ke anak biasa aja, papanya udah sanggup kok, misalnya gitu ya. Tapi kan ada sebagian ibu-ibu yang, tapi saya ingin membahagiakan papa mama saya gitu. Saya nggak tahu Bu ya, karena kadang-kadang kan di keluarga tuh beda mazhab. Kalau mazhab keluarga saya, istri nggak kerja, saya kerja, tapi saya sudah komit, kalau saya ngasih ibu saya 5, saya ngasih mertua 5, itu saya komit. Jadi saya terbuka sama istri juga tahu. Jadi Mi, kalau kita aku ngasih orang tuaku sekian, orang tuamu juga harus dikasih sekian, dan itu kita sepakat. Tapi nggak tahu ya, ada juga kalau saya dengar curhatan dari beberapa muslimah itu, karena dengan perspektif uang suami adalah juga uang istri kan, uang istri adalah uang istri sendiri. Jadi kadang-kadang suami ya udahlah itu kan papa mamamu, ya kamulah yang ngurus gitu. Kadang-kadang kan kita jadinya pengen memberikan terbaik. Apakah itu energinya? Apakah juga ibu, bisa jadi saya juga ketemu ada ibu-ibu yang ngelihat masyarakat sekitarnya terbengkalai gitu, nggak punya pekerjaan, dia punya dorongan, dia seneng banget kalau ibu-ibu tetangganya itu kerja, bikin ini kayak bikin itu kayak dia ngasih kerjaan, dia happy banget. Nah itu mesti dicari alasannya. Saran saya alasannya jangan terlalu dangkal, energinya nggak ada Bu. Bisnis untuk apa? Cari duit. Nah hati-hati nih. Beli jilbab di Tamrin jual lagi, jualin tanah temen, ada herbal jual, itu juga bisa jadi duit. Tapi bisnis itu lebih dalam dari itu, membangun produk, membangun brand, membangun organisasi, membangun karyawan gitu. Jadi satu yang saya tantang kepada ibu-ibu sekalian yang soleh-soleha adalah energi apa? Ada para aktivis dakwah yang energinya adalah dakwah. Ya Allah Kang Randy, saya tuh sebetulnya pengen masyarakat ini maju, cuma uangnya nggak ada, gemes saya, gitu kan. Saya pengen Kang Randy punya manfaat. Nah itu artinya juga bisnis karena dorongan ingin perbaiki masyarakat. Tapi harus di situ gitu loh, harus ada itunya. Saya Bu, kenapa kuat di dunia konselor ya? Bayangin Bu, capek loh jadi konselor itu. Datang ke perusahaan itu selalu masalah, kebayang ya? Datang ke Trusmi masalah. Ini kita punya masalah traffic gini-gini masalah. Karena didikan guru saya dan saya juga punya alasan satu, selama 2008 dan 2011 saya banyak menyesatkan banyak orang. Sehingga orang tuh utang segala macam berantakan rumah tangganya gitu kan. Bahwa saya harus membayar dosa-dosa saya itu dengan mendidik satu. Yang kedua, kalau saya bisnis misalnya di Keke saja, ya saya membesarkan Keke saja, tapi kalau saya jadi konselor, Trusmi besar, lalu nanti UC Akmal besar, toko roti besar segala macam, saya dapat jariahnya gitu. Itu yang saya yakini. Nah alasan itu yang membuat kita bisa kerja dan kita bisa terus punya energi. Saya juga ngitung-ngitung Bu, Ibu bayangin ini hari keempat. Udah sejak 3 hari dari 24 Juni dari hari Jumat saya ceramah itu dari subuh sampai tarawih satu hari itu 6 titik. Kadang majelisnya kalem seperti ini, kadang majelisnya harus teriak-teriak karena ada ratusan orang, pita suara masih ada, badan masih tegap gitu kan, nggak tepar, nggak apa gitu. Nah energi ini bukan karena, kelihatannya Kang Randy kuat deh, gendut gini Bu, jarang olahraga, enggak juga sih, tapi perasaan saya gitu loh. Saya punya perasaan gitu. Guru saya itu selalu ngajarin mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Kalau kamu menunjukkan satu orang kebaikan, orang itu berbuat baik, pahala dia berbuat baik itu sama kayak pahala kamu. Jadi kalau kamu ngisi itu mau nanti majelisnya 5 orang, 8 orang, 100 orang, nggak penting bagi kamu, yang penting kamu bisa menunjukkan jalan kebaikan itu. Itu energi. Sepakat ya? Paham ya? Nah yang kedua sekarang. Nah yang kedua setelah energinya tajam Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah harus ada konsep dalam pikiran ibu-ibu semuanya bahwa organisasi bisnis lebih utama dari personal. Coba ulangi, organisasi bisnis
lebih utama dari personal. Saya pelan-pelan ya Bu, saya pelan-pelan sekali. Misal begini, ini kan flow bisnis ini begini Bu, modal kerja 10 juta, coba sama-sama, coba tangan kanannya Bu, tangan kanannya nggak apa-apa. Modal kerja 10 juta, coba modal kerja 10 juta, oke. Dari modal kerja 10 juta ini, Ibu beli 50 pieces baju keke dengan diskon 40%, jadi agen. Berapa itu? 50 pieces dikali 200.000 dikali 60% kan? Karena diskonnya 40%. Baju keke 200.000 diskon 40%. Jadi 120.000. Sampai sini dapat ya? Baju kekenya berapa? 200.000. Oke, diskonnya berapa? 40%. Berarti Ibu bayar berapa per satu baju? Oke, 120. Bajunya berapa pieces belinya? 50. Jadi 10 juta ini jadi inventory namanya. Atau jadi stok. Berapa stoknya Ibu sekarang punya? 120.000 dikali 50, 6 juta. Maka dalam neraca ibu-ibu sekalian sekarang ada 4 juta cash, ada 6 juta stok. Dapat ya? Lalu Ibu menjual 40 pieces baju keke dengan harga full. 40 pieces dikali 200.000 berapa juta? 8 juta. Nah, dalam bisnis itu ini sales. Berapa gross profitnya? 40 pieces itu dulu belinya berapa? Namanya COGS, Cost of Goods Sold, HPP, barang terjual. 40 pieces belinya berapa waktu itu? 120.000 dikali 40 pieces berapa? 4.800.000. Jadi coba sama-sama. Sales 8 juta, coba. COGS, HPP terjual 4,8 juta. Kan gitu tuh. Jadi begitu dapat 8 juta, itu jangan tiba-tiba dibeliin tas 8 juta, jangan gitu loh. Itu 4,8 juta balikin lagi ke modal kerja. Tapi berapa gross profitnya? 3,2. Ini namanya keuntungan dagang. Apa keuntungan dagang? In single transaction dalam satu keuntungan dagang 3,2 juta. Tapi ini nggak selesai. Ibu kan punya operation expense tuh. Transport kan, bayar sewa toko, apa segala macam itu namanya expense. Anggaplah operasionalnya 1,2 juta. Berarti netnya berapa? Biaya 1,2 juta. Ya, tadi gross profitnya berapa? 3,2. Gross profit 3,2, expense-nya 1,2, berarti netnya 2 juta. Saya ulangi lagi. Awalnya 10 juta, lalu kemudian 6 juta stok, ya kan? 6 juta stok terjual di sini 8 juta, ya kan? Stok yang berkurang adalah 4,8 juta, benar? 4,8 juta. Lalu kemudian di sini 3,2 juta gross profit. Lalu dari gross profit ini kehajar lagi 1,2 juta dan akhirnya net berapa? Nah, bisnis itu Bu bisa tumbuh kalau net profit itu ditahan labanya masuk modal kerja. Jadi 12 juta. Itulah kenapa Bunda Tika itu kami sekarang jualan 300.000 potong baju per tahun. Dimulai dengan 40 potong baju. Dua Kodi Kartika. Makanya saya kalau ada ibu-ibu, Kang saya mau bisnis modalnya nggak ada. Nggak percaya saya. Karena semua pengusaha besar itu memang awalnya benar-benar zero Bu sebetulnya. Bahkan saya punya rekan distributor Al-Hali di Bekasi itu, ibu-ibu suaminya di PHK datang, saya mau jualan baju keke, tapi nggak mau jualan, saya nggak mau beli, saya bawa dulu barang, saya titip KTP. Nanti besok saya datang lagi, nanti sore saya datang lagi Pak, saya beritahu lakunya berapa, sisa barangnya berapa. Dia jalan bawa 5, nanti laku 1, ini Pak 4 masih ada ya, ini uangnya, besok dikasih lagi 5, lama-lama dikasih 10. Itu 4 tahun yang lalu. Sekarang ibu itu udah belanja 300-400 juta sebulan di toko itu. Jadi emang dasar asal kita niat aja sih. Jadi saya nggak percaya sama sekali. Apalagi saya waktu itu masuk ke dunia edukasi ini kan modal juga, belajar dan seterusnya. Itu kita bangun modal tuh dari perlahan gitu terus gitu. Jadi itu Bu, coba sama-sama 2 juta masuk ke masuk ke modal kerja. Ini kita kadang 8 juta, 4,8. Kadang-kadang begitu saya 8 juta udah kepake nih. Nah gitu. Artinya apa yang kedua ini? Artinya apa? Kapan sebetulnya ibu ambil untuk kehidupan pribadi? Itu di operation ini.
Gajilah diri ibu fix. Misalnya saya mau ngambil fix sekian juta. Jadi sisanya tetap net. Jadi netnya besar, lifestyle-nya tetap sama. Karena apa? Organisasi harus di atas individu pribadi. Saya kalau ketemu teman-teman tuh, tadi malam saya konseling gratis ke teman-teman komputer gitu. Jadi begitu profitnya ada, diambil semua rame-rame. Dia terus curhat, kami susah cash. Ya susah cash lah. Orang diambilin terus profitnya, ngerti maksudnya? Profit datang ambil, profit datang ambil. Saya bilang ada gaji fix kak? Nggak ada. Pokoknya kita ambil dari 25% profit proyek, ya itu dia. Jangan diambilin gitu loh. Nanti setahun baru diambil. Akhirnya dia harus, kalau ada proyek baru, cari orang lagi. Saya juga tanya, itu biaya-biaya proyeknya gimana? Ada yang ngontrol nggak? Enggak. Saya tanya, kalau teknisimu beli teh botol 5-6 biji, ada notanya nggak? Ya nggak apa-apa lah, teh botol gitu. Nah gitu-gitu loh. Teh botol diiyain. Bukannya pelit ya, tapi ini bisnis loh Bu. Maksud saya kalau dia bisa air putih, mending perusahaan beli aqua atau beli apa banyak. Kalau ada teknisi, kasih aja satu-satu gitu loh. Jangan tiba-tiba beli ini lagi, beli rokok lagi, semuanya desain, di reimburse. Kadang-kadang kita tuh bocor-bocor sama yang kecil-kecil gitu. Nah, turunan dari bahasa bahwa dahulukan organisasi bisnis sebelum kebutuhan, sebelum personal itu gini Bu. Satu, saya menemukan di pengusaha Melayu kayak kita, begitu kadang-kadang sudah ada cash flow bikin laundry atau catering, itu kan ada 15 juta, naik motor, terus mulai genit tuh. Pak, gimana kalau kita nyicil Avanza? Ini kelihatannya udah bisa deh Pak, 15 juta. Ini kan nyicil Avanza cuma 5,7. Akhirnya kumpulin DP, mangsa Avanza. Akhirnya bisnis yang harusnya 15 juta muter, itu akhirnya 5,7 nyangkut di Avanza. Jalan sih ada 10 juta, tapi lama-lama menggenit. Bosen juga ya ngontrak ya Pak. Kelihatannya bisa deh ini bayar KPR. Jadi flow lagi 10 juta itu, ngebayarin lagi KPR 3, sekian. Jadi makin kecil. Nah permasalahannya cicilan pasti, pasar nggak pasti. Jadi saya ngeliat tuh kadang-kadang gini loh, pengusaha kita tuh kadang-kadang bagus produknya, cuma norak gitu loh. Belum flow-nya belum oke, terus kemudian mendahulukan. Kenapa sih muncul kayak gitu? Karena ada perasaan mendahulukan tampilan personal ketimbang tampilan bisnis. Makanya guru-guru saya itu selalu bilang begini Bapak Ibu sekalian, bahwa nggak penting kelihatan kaya, yang penting kaya beneran. Itu substansi. Ibu pakai motor, pakai Mio, tapi saldo 250 juta Bu, itu lebih penting. Loh memang saya tuh Bu, ya. Kan ke ini kan beli kain. Ibu kain itu kan digelar gitu Bu ya. Kan kain itu kan panjangnya paling 1,2 yard, 1,1 gitu ya. Itu kalau kami beli kain tuh panjangnya itu dari Aceh sampai Nusa Tenggara Barat. Ke hampir satu supplier loh Bu. Saya datang ke pengusaha Chinese Majalaya itu, mesin tenunnya itu ada ratusan. Tapi kalau ketemu di mall Bu, aduh kayak nggak punya uang. Maksudnya kaos biasa aja gitu tuh. Saya dekat sama Coach I generasi keduanya gitu ya. Coach I itu anak muda, anaknya beliau, anaknya tante. Itu juga biasa aja Bu, kayak nggak punya uang loh beneran. Terus saya suka, kan kalau beli bahan tuh ada sampel ya. Minta sampel bahan kok, ada Coach Steven tuh. Kalau jalan ke Yasmin terus ngasih lihat sampel, aduh pakai motor gitu. Tapi jualannya Bu, miliaran. Jadi kadang-kadang kita ini gagah gitu, saldo nggak ada gitu maksudnya. Jadi saya pun gitu Bu. Waktu saya kan punya rumah memang di Bandung udah beli gitu ya. Kemudian waktu pindah ke Bogor, kita kontrak apa KPR? Saya ngomong lebih baik kontrak aja, besar gitu. Umi setuju nggak? Ya setuju lah. Ngapain juga KPR kita capek nyicilnya. Udah akhirnya kita kontrak 2 tahun itu di Bogor. Beli mobil nggak? Ini ada mobil Avanza kantor. Tapi Avanza kantor kan gitu ya, stikeran gitu. Wah pokoknya kayak mobil badut lah. Kamu mau naik begini? Nggak apa-apa lah daripada kita kos. Gitu loh Bu. Jadi memang cash flow keluarga itu, cash flow rumah tangga itu menurut saya jadi berkah. Besar bayar zakat, besar untuk ngasih orang tua, kedua orang tua, besar berbagi gitu. Saya besar bayar babysitter, besar bayar khodimat. Jadi hampir 40% itu kita anggaran rumah tangga itu kemana-mana gitu loh. Dan itu menurut saya lebih asik gitu ya. Jadi lebih kokoh.
ke anak juga bisa nyervis, kasih sekolah yang baik. Kadang-kadang kita rumah dibela-belain gitu, anak gitu kan nggak kita kasih yang terbaik gitu. Padahal aset yang terbesar itu kan anak. Nah akhirnya juga begitu sudah Avanza kantor udah lama kita pakai, terus ada rezeki dari ayah gitu. Ini kelihatannya saya jalan udah mulai jauh nih, Bogor, Cirebon, harus mobilnya cc-nya tinggi. Ya udahlah, ada keluarga punya CR-V 2007 apa 2008 tuh, ngejual murah, ya udah beli aja second gitu. Yang nggak usah malu. Ih Randy mobilnya 10 tahun. Ya tuh kenapa gitu ya biarin aja, kenapa gitu. Nggak punya uang ya Ren, emang uangnya segitu gitu. Jadi nggak ada Bu, saya itu leasing gitu, itu nggak ada. Ada KPR Bandung itu, dan hal yang paling saya sesali itu, walaupun kecil 4,5 juta, tapi termasuk saya waktu itu masih emosional, masih muda. Nah ini namanya mendahulukan organisasi bisnis ketimbang personal. Karena apa Bu? Gini loh, waktu itu teman saya tadi malam ngomong begini, Kak, kita ini nggak tega kejem sama orang. Kejem apa sih? Ya fruity, teh botol masa dimasalahin, gitu loh. Masa sekedar 20.000, 30.000 dimasalahin. Bu, saya pernah ya Bu, tanya nih sama tim, ini ke people semua di sini. Saya pernah salah placement pulsa. Jadi saya tanda tanganin pulsa 50.000 ke tim. Dan ternyata itu salah. Saya ganti loh Bu 50.000. Itu yang model kerjanya puluhan M Bu, sama 50.000 aja, itu nggak bisa toleransi. Saya waktu itu nangis loh, maksudnya nangisnya begini. Ya Allah gini banget gitu. Ini perusahaan apaan sih, puluhan M, 50 M, aneh potong gaji gitu ya Nji ya. Tapi Mama, Bunda Tika bilang, Ren, bikin baju itu satu, untungnya paling 5.000. Kamu itu sudah ngilangin keuntungan perusahaan 10 baju. Kamu kira bikin 10 baju itu gampang? Capek bikin 10 baju itu. Kalau kamu nggak bisa menghargain 50.000, kamu nggak bisa menghargain yang gede. Aduh. Itu pendidikan Bu. Jadi udah biasa saya. Telat ngurus STNK truk, denda 500.000, potong gaji. Waktu itu salah beli sound system, belum di approve udah saya beli. Kata Bunda, refund uangnya. Kalau kamu nggak refund, potong gaji kamu bulan depan. Itu puluhan M Bu. Saya sampai ngomong sama tukang sound system, kok kalau memang uang saya nggak balik, kok izinkan saya jualan di toko koko gitu. Sound system, salah beli sound system. Begitu kerasnya Bu. Pernah banner yang begini-begini hilang Bu, total 2 juta. Itu ngamuknya Bunda luar biasa. Saya sampai sholat duha Bu, untuk hanya nyari banner ini. Ketemu alhamdulillah. Kamu bikin banner 2 juta, nggak ngehargain duit, kamu kira itu apa gitu. Keras sekali Mama. Mama angkat saya tuh keras sekali, dan itu yang bikin bisnis tuh tumbuh. Orang saya pernah kok ke supplier Bandung, tiba-tiba saya afilaksis, kelebihan protein, salah makan, masuk UGD. Saya lagi di UGD tuh, Bunda Tika tuh, gimana? Udah selesai belum kamu di UGD? Ntar lagi Mam, ini peredaan kayak biduran gitu, tapi bengkak semua badan gitu. Habis disuntik, keluarga saya datang gitu, kamu kenapa? Udah ya kerja lagi gitu. Saya udah kerja lagi di UGD loh Bu. Jadi ini apa? Kenapa kita punya budaya begini? Organisasi itu harus di atas apa? Personal. Bunda Tika tuh udah pakai Harir, tasnya Prada 60 juta, tapi kalau misalnya setup toko, ngasih Bu, pakai karung-karung, nyetup sendiri, ngitungin baju sendiri. Makanya saya ngelihat di mata itu, ini emang bener muslimah, nyerah deh saya. Satu Bu, ini momen yang saya nggak lupa ya, tentang saya masuk yang ketiga deh, kekeh ya. Gimana ibu-ibu kalau bisnis itu mesti kekeh. Kami pernah acara di Senayan Bu, Islamic Book Fair. Pernah denger ya? Islamic Book Fair. Nah kami sponsor utama gitu. Bunda udah ngomong, kita bikin pin identitas kekeh, tulisannya kuning, belakangnya marun. Marun ini loh Bu. Jadi totalnya apa marun pin. Nah, Mas Panji udah ngedesain bener tuh, Mas Panji desainer. Kirim ke temen yang di Depok. Temen Bu, nyetaknya itu belakangnya putih, terus kekehnya kotak gitu, ngerti nggak maksudnya? Saya foto, Mam, nggak marun nggak apa-apa ya, ini belakangnya putih. Loh kok gitu tuh. Harus marun belakangnya, saya bilang, Mam apa sih bedanya? Oh putih doang sama marun, kekeh, orang juga udah tahu lah kekeh. Saya sih mau ngomong rewel banget sih, gitu. Tapi kan nggak enak sama Mama sendiri gitu kan. Akhirnya ya udah, ini nggak bisa dikejar lagi, diganti nggak bisa Mam, itu sudah habis, platnya udah habis, nggak ada percetakan yang buka gitu. Lihat Bu, besok ada pin belakangnya marun dibawa sama dia. Nah kita nanya, Mam ini gimana ceritanya? Malam-malam jam 10 dia ketok temennya yang punya percetakan, tok.
Ada plat pin nggak? Dia ngeprint sendiri ke gundaling. Dia Bu ngejegrekin sendiri Bu. Terus besok dibagi-bagi. Dia ngajarin ke saya apa? Gini. Di bisnis produksi kayak kita, jangan mentoleransi kesalahan sekecil apapun. Kalau nggak punya kualitas. Saya pernah rapat sama dia, bordir tuh miring Bu. Ini kok sampel bordir begini nih, udahlah saya nggak mau terapat, saya ditinggal. Ditinggal di meja makan Bu. Saya bilang, ya elah miring doang dikit gitu maksudnya kan. Sampai ngamuk-ngamuk gitu. Itu penjahitnya bordirnya nggak dibayar, suruh ganti ini tengahnya. Jadi pantas Keke itu gede. Ini juga yang pantas Bu. Dari 2008 sampai 2012 Keke itu hanya iklan di majalah Umi, tapi dia bertumbuh hampir 30-40 kali. Nah jadi yang pertama tadi energi mesti besar. Yang kedua tadi adalah organisasi bisnis harus di atasnya personal. Jadi si organisasi bisnis itu harus apa? Diutamakan hidup dulu. Karena kalau ibu mendahulukan personal ibu, bisnisnya ini dinantikan, dinomor duakan, ya cash flow ke rumah tangga kita berat. Punya catering, ada dana. Investasi lagi itu tempat masak nasi, udah tahu order nambah. Malah yang ditambah tas, nggak nyambung gitu ini kadang-kadang. Yang ditambah sepatu, tambah dulu itu. Rice cooker nasinya ditambah. Sudah tahu ordernya nambah, harusnya ngeluasin dapur, pasang kanopi. Ini ditambah mobil pula. Ini kadang-kadang kita ini nggak karu-karuan ini, karena nggak ngerti konsepnya. Harusnya kita gedein bisnis dulu, baru kemudian ourselves. Lifestyle itu Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, gampang naik, ya, susah turun. Bisa bertahan. Nah ini nih, bisa bertahan. Saya belajar ini saya sering cerita ya. Waktu saya punya 3 anak dan 3-3-nya ini mami pokok Bu, budget popok saya itu 2,5 juta sebulan. Ya 3 anak kan, Pampers semua mami pokok. 24 hour. Pampers. Pokoknya sampah popok itu luar biasa. Nah suatu hari saya ke rumah teman saya. Anaknya pakai popok kain. Anaknya pakai apa? Saya cari istri, popok kain. Maksudnya, ayo dong ubah jadi popok kain. Itu jadi saya nggak terlalu. Istri saya nanya, mau nyuci kasurnya Abi. Abi mau nyuci kasurnya kalau popok kain rembes-rembes ke kasur? Nggak mau. Abi mau nyuci popok kainnya? Nggak mau. Ya udah, mami pokok. Oh iya udah. Jadi nggak. Ini lifestyle mami pokok, ya udah mami pokok. Dia udah nggak bisa kita turun lagi. Makanya udah, sekarang tuh, misalnya sekarang estimate living cost 30 juta ya. 4 juta babysitter atau 3 juta babysitter, terus orang tua 3 juta, mertua 3 juta, lalu zakat 2.500.000 dan seterusnya. Living cost 20, anak-anak 30. Ya udah Bu, mau nanti ada project 60 juta kek, 80 juta kek, catering kek apa kek, net kek, ambilnya berapa? 30 juta. Jangan goyang dari itu, ambil aja. Ini kadang-kadang kita project naik, belanja. Project nggak ada, puasa, gitu-gitu loh. Jadi secara Melvin, ya, secara melek finansialnya ini nggak berputar. Nah yang ketiga tadi kekeh ya, saya sudah cerita. Yang ketiga tadi apa? Kekeh itu artinya ibu memang harus punya jiwa ngotot Bu. Dan ini saya ngelihat banyak malah di pengusaha Chinese. Sebetulnya kan malah kita ya, contoh nih kadang-kadang kita misalnya jahit. Bu, gamisnya selesai kapan? Oh mau dipakai kapan? Lebaran, oke 6 Juli. Oke Bu, bisa deh 4 Juli. 4 Juli apa? Hari ini ya? Minggu depan ya, 4 Juli ya. Oh bisa deh 4 Juli. 4 Juli hari Senin. Hari Minggu kita panas nih badan nih. Panas gitu, pusing-pusing. Tapi belum pingsan. Kerjain Bu. Jangan tiba-tiba Senin, aduh Bu, saya tadi malam pusing-pusing. Itu customer Bu, itu nggak pernah mau tahu alasan kita. Market itu tidak pernah mau tahu alasan. Saya dulu suka beralasan begitu. Begitu ke agen, ada baju koko yang nggak kejahit Bu pinggirnya. Nggak kejahit loh, kebuka gitu. Saya nggak mau beralasan, oh itu sama vendor sama apa. Nggak mau tahu agen kan. Udah nyampe ke toko saya kok, jadi pasar itu kejam, dia nggak mau tahu. Makanya saran saya harus ngotot. Kalau masih cuma panas-panas, masih bisa napas, masih bisa hidup gitu kan. Masih bisa tegak, masih bisa sadar, jahit Bu. Kalau pingsan baru berhenti. Kan kadang-kadang kita ini ngototnya kurang gitu loh. Saya sederhana ya Bu, ini masuk ke Randy ini Sekjen Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia Pusat, DPW Pusat.
Isu saya di teman-teman muslim tuh, kalau nanya, Ren kenapa nggak beli kainnya ke teman-teman pengusaha muslim? Kenapa beli kainnya ke teman-teman non-muslim? Pernah sih dicoba ke teman-teman muslim. Satu, kita minta sampel jam 10 malam. Besok ya Pak, besok kita tunggu nggak datang. Gitu-gitu loh. Kalah sama anak muda. Makanya kalau saya ketemu anak muda itu, kalian ngomong Cina itu Chinese itu berkonspirasi menguasai Indonesia. Emang dia punya kualitas kerja kok. Di mata saya sendiri ngelihat anak-anak Cina muda itu jarang main gitu, pakai kaos, badannya asem banget gitu. Ya, karena kerja kan di jalanan, naik motor segala macam. Coba anak muda kita malas, mana sampel? Besok ya jam 9 sampai jam 10 nggak datang-datang sampelnya. Beli 10 roll kain, 10 roll kain datang hitam, 2-nya abu-abu. Loh ini kok grade warnanya turun? Ya nggak apa-apa lah, turun dikit. Gimana sih? Udah balikin, nggak mau bayar aku. Kadang-kadang bikin emosi gitu loh. Pesan 10 roll, datangnya 14. Loh ini 4 roll apa? Udah sisa kain, ambil deh, kasihan kita. Loh jualan kasihan-kasihan. Jadi emang kadang-kadang kita ini berantakan. Emang kadang kita berantakan. Apa yang membuat Wardah maju? Karena Wardah merubah cara berpikirnya. Dari yang semula, kami kosmetik halal, muslimah wajib beli sama kami. Itu berubah. Wardah jadi langsung berpikir, apa alasan muslimah untuk beli produk supaya dia mau beli produk kami. Akhirnya dia cari tuh powdernya. Oh iya powdernya sedikit iritasi dan seterusnya. Panggil orang, ganti, riset. Mereka ganti powder tuh, ganti bedaknya diganti sebetulnya. Per 2009. Karena hadir generasi kedua, anaknya Pak Subakat sama anaknya Ibu Nur Hayati itu, Salman Subakat Elektro 98 dengan anaknya Harman Kimia 96. Jadi begitu generasi kedua datang, cara berpikirnya berubah. Apa alasan orang supaya beli produk kita? Mereka udah Wardah. Kemasannya Ka'bah, pokoknya ini terlalu kayak ekstrim gitu ya. Akhirnya kemasannya dibuat warnanya Tosca gitu, yang manis gitu. Dan dicari brand ambassador siapa nih? Ineke. Ya Ineke kan mama-mama senior. Pasar kan ada di Hijabers, makanya pakai Dian Pelangi, pakai Dewi Sandra gitu loh. Brand ambassador dia baikin, iklannya juga dia bagusin, dan sekarang Bu, Wardah itu termasuk 10 besar kosmetik dunia yang dipandang di Eropa. 10 besar Bu. Konon 2 triliun. 2 triliun per tahun. Maybelline goyang, Mustika Ratu goyang, Martha Tilaar goyang, dan baru semuanya ngomong kami halal. Gitu-gitu kan? Baru pakai jilbab. Setelah Wardah tumbuh, terus Wardah bikin iklan. Kami halal sejak awal. Iya. Pokoknya gitu deh. Lu perang itunya bagus. Tapi yang kita lihat apa? Ketika kekeh pada manfaat produk, kekeh pada apa? Kekeh pada manfaat produk itu bisa diterima di pasar. Kenapa kekeh itu bertumbuh ya? Karena memang motif kita itu bukan gini, ada kain itu yang grey di print, tapi ada yang benang dicelup warna terus ditenun. Nah kalau benang dicelup warna terus ditenun itu butuh 3 bulan Bu, kalau mau niru. Nah kekeh itu kekuatannya ditenun. Jadi bajunya emang baju tenun katun gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau niru, dia butuh berapa bulan? 3 bulan, susah dikejar. Memang cuma kekeh yang punya. Ya kita pesen kainnya sampai 3.000, sampai 4.000. Susah gitu. Nah makanya terus maksudnya ini Bu, kekeh apa? Kekeh. 2 tahun yang lalu sepanjang 2 tahun, bukan tahun ini ya. Kekeh masuk Trans 7, ingat nggak Bu ya? Hafiz Quran Trans 7, Ibu tahu nggak acara ngaji anak-anak itu siang hari? Hafiz Quran Trans 7, itu kan bajunya disupport sama kekeh semua. Kita itu Bu Newport itu nggak bayar karena kita nargetin brand di situ. Karena baju anak kekeh itu kan ada di kopiahnya tuh, kekeh gitu kan. Jadi kalau di syuting, kekehnya kelihatan kan. Tapi untuk akhwat Bu, itu kekehnya di jilbab. Di sini nih. Sayangnya kemarin itu Bu, bukan sayangnya ya, waktu tayang episode pertama itu ditutup nemtek. Kaisa gitu kan. Ketutup nemtek kan. Lihat kekehnya kita ya. Itu logo kita bredel Bu, kita taruh di jilbab atas. Kita taruh di bandana. Agen-agen itu nanya, itu kok lucu, kok aneh banget sih logonya di atas? Itu cuma untuk di TV. Kami nggak menyediakan waktu sedetik pun logo kami nggak kelihatan. Saya naruh orang sampai 3. Itu nemteknya terlalu atas, diturunin sama tim saya. Sama tim produksi Trans 7 dinaikin lagi. Itu kopiahnya yang lurus, detail Bu, dan itu kekeh. Luar biasa. Sebetulnya malah ceritanya lebih panjang dari itu. Saya pertamanya mau masuk Hafiz Indonesia RCTI, ditawarin 16 miliar. Kalau baju mau dipakai bayar 16 miliar. Dana saya cuma 2M, itu aja buat setahun. Ya udah deh.
Talak 3 RCTI gitu. Saya keluar, ketemu Ustadz Bahtiar Nasir, support Trans 7. Kami support, Bu. Itu 1 bulan full di bulan Ramadan, orang pakai baju keke. Kami cuma spending kurang lebih 30 juta. Itu kekeh, nungguin orang di TV station gitu. Karena nilai-nilai itu, Bu, yang bisa bikin ibu jadi pengusaha. Kalau kita ini, Bu, kayak gini-gini, bisa nggak harganya 24.500? Aduh, nyari supplier lagi. Udah deh, Bu, kalau mau, enggak gitu. Kita nggak mau usaha lagi nyari supplier lagi keliling gitu loh. Dapat benang 5.500, oke. Ibu nggak mau jalanin Tanah Abang dari sisi ke sisi untuk nyari yang paling murah. Sebetulnya kalau ibu kekeh tuh, cari sisi ke sisi. Jualan catering, ada daging segar, sekian belas ribu, sekian puluh ribu. Ibu nggak mau cari lagi ke pasar, mana yang segar dengan harga yang lebih murah. Nggak mau kita kekeh. Ya udahlah, inilah capek cari-cari. Kadang-kadang kita gitu kan. Iya, emang kita ini kadang-kadang mau sama komit itu beda banget, Bu. Coba ulangi, mau kaya, komitmen untuk kaya. Coba ulangi, mau kaya, komitmen untuk kaya. Itu memang 2 hal yang berbeda. Makanya saya kalau udah capek itu saya tanya diri saya, Randy, kamu tuh mau sukses atau komitmen untuk sukses? Commit to achieve sukses itu memang capek, Bu. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Allah karuniakan saya sebelum usia 30 sudah banyak pencapaian karena memang saya komit gitu loh. Komit memang untuk membayar semua harganya. Nah, ini yang keempat, membayar harganya. Lah ibu bayangin lah, Bu, 21 tahun, itu anak masih sibuk pacaran kan harusnya kan. Anak muda harusnya masih sibuk pacaran, masih sibuk main gitu. Saya sudah nikah, Bu. Udah nikah, ngadapin konflik keluarga lah, inilah segala macem lah gitu. Udah capek banget. Umur 22 udah pegang azhar. Terus teman saya bilang, Ren, nonton yuk. Nonton gimana? Udah pegang azhar. Saya malam gantian sama istri gitu. Saya baru tahu juga sih punya anak capek. Saya ngelihat om saya punya anak gitu-gitu ya, ternyata capek ya, Bu. Malam bangun, gitu kan. Bikin susu, ngantuk-ngantuk gitu. Nyusuin lah, apa capek. Udah pegang anak, hamil lagi. Itu capek. Waduh, benar-benar. Dan itu sudah saya lalui umur 22, 23, 24 gitu. Jadi saya 25, 26 sudah stable, keluarga udah stable, usia 30 stable. Ya saya bayar harganya gitu, Bu, capek. Saya nggak tiba-tiba ngisi training di Telkomsel, nggak tiba-tiba gitu, Bu, ngisi training di bengkel bubut, kasih 500.000, 200.000. Ya betul, saya mau bayar harganya gitu. Saya mau bayar harganya, nih, saya mau bayar harganya. Begitu, Bu, ya, 4 aja ya. 3 ada yang paling utama deh. Apa? Yang pertama adalah energi, yang kedua adalah organisasi bisnis harus lebih besar dari personal. Dan ini diomongkan sama suami, Bu, ya. Dahulukan bisnis dulu. Jangan bisnisnya udah bagus, terus nanti entah ibu atau entah suami tiba-tiba gatel gitu. Gatelnya, oh ini ada investasi ini nih, ada investasi ini nih. Akhirnya bisnisnya ketarik lagi, nggak gede-gede. Dan yang ketiga adalah mesti kekeh, mesti ngotot sekali. Bu, aku mau ya lumpianya, ya nanti aku teleponnya, iya, sampai rumah tanya, Bu, jadi nggak pesen lumpia? Gitu tuh, harus. Ya deh, Bu, besok ya, telepon lagi besok. Bu, gimana lumpianya, mau nggak? Saya bawain sampel ya, oke deh, boleh deh kesini gitu, kekeh. Kita kadang-kadang ketemu sama teman, saya pesennya lumpianya, iya, begitu di rumah, kok dia nggak pesen-pesen ya? Di telepon enggak gitu, telepon, Bu. Lumpianya jadi nggak? Risolesnya jadi nggak? Mau sampel nggak? Mau sih, tapi harganya nggak segitu, berapa harganya? Udah nanti kita set gitu loh, Bu, kekeh. Saya ke rumah ya, gitu, Bu. Jadi apa? Apa ya? Bergairah gitu loh, Bu. Wah, gitu loh. Ya. Ala kulli hal, syukron. Terima kasih sudah 9:30. Kita buka tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih. Silakan. Ada waktu sampai tanya jawab. 10. Setengah jam ya, cukup ya. Ya, bunyikan sama-sama. Dari ibu sebelah. Terima kasih Kak Rani. Ini mau tanya, gimana proses angkutan tenaga kerja SDM? Biasanya kalau bikin produk sendiri, kendala terbesarnya itu ada di SDM. Bagaimana dia bisa punya kualitas kerja yang seperti yang kita inginkan? Seringnya udah dilatih berulang kali ini, kok ya nggak sama-sama. Akhirnya kita frustasi sendiri itu gimana? Saya langsung jawab aja, Ibu, ya. Usah dikumpulin ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen cerita panjang dulu tentang perekrutan SDM. Ada slogan, bukan slogan ya, ada pepatah untuk UKM. UKM itu selalu dapat di internet tuh tulisannya. UKM itu selalu dapat sarjana KW katanya. Karena apa? Emang gitu Bu. Corporate gede, Telkomsel, itu kan dia ngebit orang-orang yang kualitas kan di 8.500.000 ya kan, fresh graduate 9.500.000. Ya UKM kan startup di bawah UMK. Ya udah yang datang yang begitu harganya gitu. Ada harga ada rupa. Ya enggak? Kita beli tas Prada, kuat Bu. Tas LV $6.500 Singapura, kuat. Ibu beli tas Cibaduy 300.000, ya hancur. Ya nikmatin aja kehancuran gitu kan, ada 300. Ada harga ada rupa gitu loh. Jadi untuk masalah perekrutan SDM begini, don't expect too much, jangan terlalu berharap banyak. Datang rekrut SDM, Anda harus lihat ini orang yang polos sekali. Dan emang Anda harus giving konsentrasi yang benar-benar full ke dia. Dan Bunda Tika tuh begitu, sampai tidur di atas karung, nyontohin. Dan Bunda Tika kalau ngajarin saya ya, kalangan bawah itu nggak ngerti kata-kata, cuma ngerti perbuatan. Jadi Bunda Tika itu ngepack sendiri, nyatat sendiri, begini caranya begini. Dan itu dilakukannya 8 tahun di Keke. Makanya begitu bangun divisi marketing, dia bilang, Ren, saya nggak mau lagi yang ngajarin ya. Ya udah, kamu harus ngajarin, tapi kamu itu harus nyontoin. Lah saya kan 2012-2013 trainer Bu. Trainer itu datang ke hotel, dijamu, dikasih riders. Kalau saya minta riders, sari roti, kacang hijau itu ada semua tuh di hotel. Saya minta hotelnya begini-begini, saya kan trainer. Naik panggung ditepukin, begitu di Keke Bu, ya harus angkat karung. Saya pernah itu di Senayan, lagi angkat-angkat, Kang pembicara ya? Enggak, saya lagi bikin stand. Ya Allah Kang, kok serang angkat-angkat gitu tuh. Ketemu sama teman saya, di Samarinda saya jualan baju gitu. Teman saya ngeliat, loh Ren, kok sekarang jualan baju? Saya kan nggak ngomong, aku CEO tahu, nggak ngomong gitu kan. Saya cuma ngomong, iyalah sekarang episodenya jualan baju. Terus dia ngomong, sabar ya Ren. Aneh dikira lagi gimana gitu. Ya udah gitu. Jadi memang harus dicontohin Bu. Harus dicontohin. Jadi memang harus involve, turun gitu loh. Turun ke pasar. Saya kalau ada project-project marketing tuh, Islamic Book Fair, terus misalnya ada project marketing apa, saya turun, nunjukin. Saya bikin ini Bu, 2 Kodi Kartika. Ini kan waktu kita Islamic Book Fair 2015, Ren kita nggak punya buku nih tulis gitu. 2 minggu Bu saya tulis ini 200 sekian halaman. 2 weeks saya nginep di kantor. Jadi ke tim saya nunjukin gitu. Saya sebagai CEO yang memimpin divisi marketing itu serius sama Keke. Saya tunjukin, saya mau tidur di kantor. Ya. Di program ini 7 hari berbagi Kang Randy 24 Juni sampai 30 Juni. Istri saya ungsikan dulu tuh keluarga saya ke Bandung. Full saya sama tim ini keliling. 37 titik, saya contohin gitu. Aku mau kerja keras, saya tunjukin. Jadi people itu didn't follow the words, dia nggak ngikutin kata-kata. People itu memfollow action. Makanya Rasulullah itu kata-katanya 15%, perbuatannya 85%, dakwah bil hal. Makanya kalau kita struktur hadis, kata-kata yang aku mendengar Rasulullah berkata dengan aku melihat Rasulullah itu banyak aku melihat. Gitu loh. Karena Rasulullah itu sedikit aja sebetulnya berkata-katanya. Dia banyak menunjukkan. Jadi Bu, menurut saya, 1, sabar, harus didik. Terus yang kedua, namanya persenyawaan kalau dalam kimia itu ya, namanya juga klik atau enggak, chemistry, itu butuh waktu. Oh ini nggak cocok, biarkan pergi Bu. Dan Keke itu orang udah, saya pernah terima 5 SDM, 3 bulan 5-5-nya resign, pernah juga. Jadi memang fit gitu loh, mana yang fit to us gitu. Saya belajar Bu, saya pernah ngerekrut sarjana, bener-bener sarjana gitu. Kita gaji tinggi gitu, nggak nyambung juga ada. Jadi saya ngerti gitu, oh ini persenyawaan gitu. Keke itu nggak bisa bersenyawa sama yang semua orang. Dia bersenyawanya itu yang pas gitu. Akhirnya kita ngerti, oh ini kita bisa pakai ini enggak. Dan hadapi aja Bu, telan aja. Sekarang pertanyaan gini, aku ya Kang, ngedidik capek-capek dia pindah tuh rasanya, ya Allah gitu. Oke ya, oke. Aku yang sakit hati aku Kang. Ngedidik capek-capek Allah. Sekarang saya tanya gini. Apa jadinya kalau orang itu nggak Anda didik tapi dia diam di perusahaan Anda? Apa jadinya? Ya dia nggak belajar, tapi dia stay gitu, nggak ngapa-ngapain gitu, tapi makan gaji gitu, kan makan hati. Jadi pilih gini, kan Anda bilang, Kang saya didik takut dia keluar. Sekarang saya ganti pertanyaannya, nggak usah dididik tapi di dalam.
Khalidina fiha abada ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat dia di perusahaan Anda, tapi dia nggak mau belajar. Anda nggak didik gitu. Jadi apa coba? Bu, yang namanya SDM, giving, Bu, itu energi positif. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saya punya tim ini, saya ajarin yang desain. Lu sebetulnya bisa monetis jadi duit begini. Lu nanti kalau 5 tahun tuh harusnya bisa jadi duit begini. Ini jadi duit begini. Ajarin. Dan kalau misalnya dia berputar, maka Allah akan melihat amal saya itu, maka Allah akan hadirkan generasi yang lebih baik lagi untuk hadir ke grup. Itu keimanan yang saya punya. Jadi memang harus sabar, Bu. Dan ini dia, ya. Manusia itu energinya sebetulnya hati, maka yang bisa nyambung adalah energi hati. Ibu bisa begini, Bu, ya. Malam-malam ibu bayangin satu-satu wajah karyawan ibu, terus ibu ngomong sama Allah, "Ya Allah, ini mungkin titipan Engkau, ya Allah. Mereka ini dulu sekolahnya susah, nggak ada makan sekolahan. Kalau Engkau izinkan aku diri di tanganku, mudahkan ya Allah. Aku ini pengen mereka juga besar." Udah, besok ibu kumpulin, sambil ibu duduk, ibu ngomong, "Anak-anakku sekalian, teman-teman, ya, ini perusahaan mau melakukan perbaikan. Ya, ibu tuh sayang sama kamu. Cuma gimana ya, kamu tuh diberitahu kadang-kadang nggak berubah-berubah gitu. Sekarang gini deh, ibu akan terus mendidik kamu gitu. Karena ibu ini sayang, jangan sampai kamu begini terus. Kita juga pengen perusahaan besar. Kamu mau nggak gajinya besar? Mau. Gimana gaji mau besar kalau order sama, ya kan? Gimana gaji besar kalau produk sama? Kalau kamu mau gaji besar, besarin produk kita, bagusin kualitas kamu. Nanti Allah ngeliat kita pantas besar, karena kamu pantas besar. Ini pilihan aja sih. Gitu. Ibu tetap akan percaya sama kamu. Silakan kamu mau berubah atau enggak. Tapi sekarang ibu jujur pengen sayang sama kamu supaya kamu gak gini-gini terus. Sedih juga kita ngeliat karyawan itu kan 1,5 juta aja. Coba aja kita dikasih 1,5 juta. Gak hidup-hidup juga kita kan. Ibu juga pengen gitu kamu tuh bertumbuh gajinya. Cuma gimana ibu mau gaji gitu. Ini aja sales nggak ada, aduh ya Allah, gitu kan. 1,5 juta aja kadang pusing gitu. Jadi kalau kita hadir dengan cinta, insya Allah mereka bisa. Gitu Bu ya, sabar aja hadapin. Keluar masuk telan aja, tenang aja. Ya, next. Ya Bu, silakan. Kakak ini saya mau tanya, mungkin untuk membangun mental seperti apa ya? Tadi penyakitnya kita udah tahu, orang Melayu kadang-kadang gengsinya gini. Saya di multi level berapa kali turun naik, artinya lebih kalah sebenarnya di mental. Artinya kita membayangkan orang biasanya tampil foto-foto dengan keberhasilan, nggak tahu di belakang seperti itu apa. Ya seperti keluar kota bawa barang, bisa berkoper-koper, orang lain bawa enak bawa baju aja, kita harus dorong-dorong seperti itu gitu ya. Terus meeting sampai malam sampai pagi kadang-kadang. Ada perasaan nggak kuat di sana misalnya. Mungkin juga sama, bisnis konvensional juga sama gitu ya. Kayak teman saya bikin kue misalnya, dia harus bangun dari jam 2 gitu kan. Dia bilang konser gitu ya, sampai jam 4 pagi, packing jam 6 barang dibawa gitu. Orang lain menikmati hasil margin yang lebih besar, tapi dia dapat sedikit, nggak bisa tidur gitu kan. Tapi kalau mau kuat ya mungkin seperti itu. Kembali ke masalah kita visinya muslimah gitu ya, terkendala terkadang dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Mungkin kalau laki-laki beda lah gitu, artinya dia memang housewife sebagai kepala keluarga, tapi kita kadang-kadang menghadapi anak, menghadapi suami. Cita-cita memang ada gitu ya, besar keinginan untuk menjadi orang kaya, tapi ketika misalnya orang-orang terdekat itu mematahkan impian kita gitu, kadang-kadang kita harus berpikir ulang gitu. Itu mungkin kiat gitu buat kita muslimah bagaimana ini. Ini panjang jawabannya nih. Terakhir nih ya Pak. Terakhir ya. Sampai belum banyak saya. Enggak, saya kira tadi saya bakal naik Gojek ya, ternyata acaranya di sini-sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Bu, pertama tentang masalah lelah ya. Saya apresiasi Ibu mau di MLM, tapi masalah lelah. Randy itu punya konsep gini, jadi gini ceritanya. Kan saya sebetulnya cita-cita utamanya gini ceritanya Bu ya. Waktu saya mau ke Bandung, saya nanya sama mama saya, mama itu ridho Randy jadi apa sih? Tahu nggak mama saya bisikin apa? Guru. Ibu saya ini guru SD Dharma 3 kan? Guru SD Pertamina mama saya. Jadi kata mama saya, jadi guru berkah. Kedengaran sama papa saya tuh. Ini anak udah sudah jadi guru gimana gitu. Tapi itu membekas Bu, guru. Dan doa itu bekerja Bu. Saya itu kalau mengajarkan sesuatu tuh, kata orang tuh lebih mudah, lebih paham. Dan ternyata saya ngelihat guru itu kaya juga kok. Hermawan Kertajaya Bu, 2 jam tuh 250 juta. Hermawan Kertajaya tuh kalau ngajar di kantor,
di corporate. Dia suruh ngomong depan Pertamina tentang 4P apa itu 250 juta, Bu. Maka saya mimpi betul jadi guru mahal. Nah, saya berguru sama Pak Jamil Azaini yang sudah 95 juta per jam. Saya ngomong sama Pak Jamil gini, Pak, aku tuh mahal gimana ya caranya? Nah, akhirnya Pak Jamil ngasih insight, Ren. Orang itu mau bayar kamu mahal kalau kamu berdampak. Kalau kamu apa? Berdampak. Tapi ini Pak, yang saya dalam banget gitu. Jadi, logikanya begini. Ren, kalau kamu dapat project ngisi training, harga kamu 1 juta. Harga 1 juta itu adalah kualitas kamu di masa lalu. Lah kan kalau orang beli training itu kan ngelihatnya portofolio, ya kan? Oh ini Randy pernah ngisi di mana aja sih gitu loh. Ah ini mah 1 juta aja, berarti harga 1 juta saya itu adalah harga di masa lalu. Tapi kualitas saya mengerjakan 1 juta itu adalah harga saya di masa depan. Sekarang Randy baru 20 juta 2 jam, Bu. Di Telkomsel. Doain aja Bu ya, amin ya. Bisa 250. Jadi kalau saya dapat project pertama 2,5 juta mimpi saya gede, saya bilang, ini mesti benar saya kerjain, ya kan? Karena ini adalah tabungan portofolio saya, tabungan positif saya gitu. Itu pemahaman saya yang pertama. Pemahaman yang kedua, Bu, sebetulnya dunia ini hanya menabung energi dan melepas energi. Menurut saya gitu aja. Maaf, menabung energi dan mencairkan energi. Contohnya apa? Kita suka ngelihat ya, ada orang yang tiba-tiba sukses besar nggak karu-karuan, betul? Dengan langkah bisnis yang sederhana. Bisa jadi, Bu, dia udah nabung energi kerja dari lama. Jualan ayam nggak laku, jual kambing-kambingnya mati, jual lele-lelenya mati semua gitu loh. Terus dia harus jualan nggak laku dan seterusnya. Mungkin dia udah 10 tahun itu dia udah nabung usaha. Begitu dia ketemu des, empek-empek, empek-empeknya. Itu bukan empek-empeknya yang des gitu, enggak, saya nggak percaya itu. Hukum metafisiknya itu adalah ajrun a'maliha. Jadi balasan itu atas amal-amal yang dia sudah lakukan. Jadi Bunda Tika itu, Bu, sekarang beruntungnya itu luar biasa beruntungnya. Kadang-kadang supplier datang murah, kadang-kadang datang kain, Bu, bayarnya lebaran aja, Ibu bayangin. Kain, Bu, datang di masih 8 bulan sebelum lebaran tuh bayarnya lebaran aja. Ini kain kita jadiin baju, jadi uang. Itu bayarnya kan lebaran. Keberuntungannya banyak banget. Tapi kalau dengar Bunda Tika tuh naik motor dari Jakarta sampai diikat pakai selendang sambil bawa kain kanan kiri. Jam 11 sampai jam 1 pagi ke Bojonggede. Dia udah bayar harganya gitu loh. Mogok di hutan jam 1 pagi. Geret kain sama dorong motor. Berdua sama suaminya. Dia udah bayar harganya, pedih banget gitu loh. Nah kadang-kadang kita ngelihat orang cuma, wih enak banget jualan baju gitu doang. Begitu megang koko, ya lah gini doang aku juga bisa bikin. Ini bukan begini-gininya gitu loh, Bu. Usahanya orang itu gitu loh. Wih enak banget ya Randy ya. Ngomong pita suara doang 3 jam 20 juta. Ibu nggak tahu, Bu. Gimana saya harus nyicil beli jas, beli dasi. Mau saya ceritain? Males deh aneh cerita begitu-begitu deh. Saya nggak suka dikasihanin. Nah, jadi panjang, Bu, saya tuh, Bu. Ke rumah cuma ganti koper. Ke rumah tuh cuma ganti koper. Ke rumah ganti bajunya lagi. Pakaian kotor masuk, saya pergi lagi ke bandara. Kadang tidur di bandara itu memang tidur di bandara untuk ngejar project berikutnya. Kadang saya mau deal project sama ibu-ibu, tiba-tiba suaminya bilang, kamu project apa mahal-mahal? Lulusan SMA doang tuh suaminya loh yang ngomong-ngomong begitu. Perih, saya udah menjalani itu, tapi saya nggak pernah putus asa, Bu. Saya cuma bilang sama Allah, pasti engkau hitung. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah itu yang memang megang semuanya gitu loh. Sampai akhirnya sebetulnya ya, saya tuh banyak kebetulannya. Dompet Duovo Jepang nelpon guru saya Pak Jamil Azaini. Pak Jamil bisa ke Jepang nggak? Oh murid saya aja, saya nggak bisa ke Jepang. Siapa Pak? Randy Saputra. Dompet Duovo Jepang nelpon saya. Mas Randy bisa nggak ngisi di Nagasaki sama di Tokyo? Berapa tarifnya? Nggak usah pakai tarif deh, yang penting aneh ke Jepang. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya deal 5 juta. Habis doang Pak buat makan ikan Pak. Makan ikan 5 jutanya saya gantian. Udah habis deh itu nggak karu-karuan deh. Mahal banget di Jepang tuh Tokyo. Saya tinggal di Shibuya waktu itu. Nah akhirnya di Jepang itu, Bu, saya nulis di Twitter tentang SDM. Ada tulisan saya sebelum ke Jepang itu dibaca sama manajernya Telkomsel, HCM. Nah dia nanya via Twitter, ada BBM nggak? Ada. Begitu BBM, Mas Randy bisa ke Telkomsel nggak? Kami mau ngobrol nih, lagi nyari karir coach katanya gitu ya. Kamu kan anak muda, tulisan kamu bagus-bagus nih. Oh saya lagi di Tokyo, Bu. Keren nggak? Wah mantep banget di Tokyo. Itu Telkomsel tuh udah nafsu manggil saya. Begitu saya di kantor Telkomsel, dia baru tahu saya lulusan SMA.
Hah, lulusan SMA? Tapi kan udah terlanjur udah diundang. Ya udah kita coba dulu ya 3,5 juta, 3,5 juta apa 2,5 juta tuh Telkomsel tuh. Sampai akhirnya sekarang 20. Artinya apa Bu? Saya memandang itu bukan Randy Saputranya hebat. Saya akhirnya melihat itu jenak-jenak kehidupan saya yang naas-naas gitu dulu. Bawa proposal nggak laku, bawa ini dagangan nggak laku, bawa project ditolak orang. Saya ngisi bengkel bubut Bu, saya konseling. Bunyi las, saya konseling sambil teriak-teriak gitu. Bersaut-sautan sama bunyi besi, bunyi apa gitu Pak saya. Di toko roti masuk ke dapur ngitungin terigu, ayo inventory terigunya berapa, inventory maizenanya berapa, belajar bakery karena konsultan itu kan begitu masuk bisnis modelnya baru. Oh ini cash gapnya 1 hari, malam jadi terigu, besok jadi duit, gross profitnya berapa, capek Bu, capek. Kadang-kadang dibayar nggak seberapa, tapi itu tabungan positif energi gitu, yang Allah pasti akan balas, tenang aja. Kan bahasa Qur'annya ya Bu, itu bahasa Qur'an gini. Fama ya'mal faman, maka siapa-siapa ya'mal berbuat mithqala dzarrah, sebesar dzarrah, khair, baik, yarah. Yarah itu sebetulnya bukan dibalas, dilihat Allah. Lebih dalam loh. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yarah itu artinya apa? Dilihat, bukan sekedar dibalas Bu. Artinya gini, bisa aja kalau kita punya bos, dia nggak lihat tapi ngasih gaji, bener nggak? Tapi kalau Allah Bu, itu menatap, ngerti nggak maksudnya? Ini mudah-mudahan tasawuf nih, ya. Orang Banjar sih ya. Jadi Allah itu yarah, yarah. Jadi kadang-kadang saya keliling loh, kan saya biasa terima 2 jam 20 juta Bu. Kalau misalnya keliling-keliling itu nggak pada amplopnya lagi, tapi pada yarahnya tuh loh. Saya pasti bermanfaat, pasti bermanfaat. Kan ide 7 hari berbagi ini kan dari saya Bu, bukan dari komisaris. Komisaris malah nanya, itu kamu kuat? 7 hari 30 sekian titik, kuat Mam. Mau ngapain sih? Pakai acara gratis apa segala macam. Udah lama amal soleh lah. Saya kok ngerasa bersalah di Ramadan ini kok ada yang kurang gitu. Saya pengen berbagi udah lama nggak ke ibu-ibu gitu kan. Ibu kan heboh biasa kalau saya datang kan gitu. Nggak tahu ibu heboh nggak ya? Jangan dipaksain heboh ya. Oke ya Bu, itu satu ya. Terus yang kedua tentang udah deket nih waktunya, tentang suami ya, tentang suami. Saya kenapa berani berbicara tentang suami ini Bu? Karena saya termasuk yang akhirnya harus belajar berumah tangga dengan benar. Ibu bayangkan ya, istri saya itu waktu saya nikah umurnya 25 tahun, saya 21. Jadi secara ukuran psikologis, istri saya ini umur kejiwaannya 29, saya umur kejiwaannya 16. Ibu bisa bayangkan nggak? Nggak nyambung. Bi, kamu tuh harus mandiri. Kan papa masih kirim uang. Gitu-gitu tuh saya tuh. Nggak nyambung. Karena apa? Di kuliah saya cuma ikut seminar pranikah dan tidak ada seminar pasca nikah di kuliah. Aktivis dakwah itu hanya seminar pranikah, nggak ada seminar pasca nikah. Jadi saya tuh benar-benar nggak ada namanya membangun kesepakatan setelah menikah apa. Itu saya baru beres berumah tangga Bu, ini aib nih, umur 25-26 lah. Udah istri saya ngamuk-ngamuk, udah istri saya nangis, baru saya mau seminar rumah tangga tuh. Duduk, oh iya ya berumah tangga begitu. Jadi yang saya lihat itu apa? Yang penting sebetulnya kesepakatan itu Bu, kesepakatan. Nah sekarang setelah sepakat ya Bu ya, Ibu bisa bayangkan saya tuh di Bogor, bisa-bisa cuma 1 hari Bu. Selasa, Rabu kadang ke Cirebon, akhir pekan kadang-kadang saya ngisi di luar kota Sabtu Minggu, komunitas tangan di atas. Tapi itu sudah kesepakatan, ngerti nggak maksudnya? Saya ngomong, Mi, aku punya cita-cita jadi begini. Mi, ini Mi, Abi ini punya bakat jadi politisi. Saya ngomong. Kalau saya ngomong itu komunikasi publik masa saya bagus. Abi punya kesempatan jadi kayak Hermawan Kertajaya. Abi punya kesempatan jadi profesional gini. Umi ridho yang mana? Udah kamu jadi guru aja. Jadi wali kota Balikpapan nggak boleh. Nggak usah politik. Kamu kelihatannya orangnya baper kata saya gitu. Kamu itu nggak bisa dimaki orang apa. Ini politik keras loh kata dia gitu. Tapi kan ini aku bisa nabung suara. Ya bukan cuma suara aja. Itu kok kesepakatan Bu. Langkah hidup saya itu kesepakatan. Oh kalau mau jadi Hermawan Kertajaya portofolionya harus banyak ya Mi ya. Ya udah nggak apa-apa, ayo didukung gitu loh. Didukung. Jadi memang kesepakatan itu. Nah kadang-kadang rumah tangga itu jalan nggak pakai kesepakatan, saling diam tapi saling mengkritisi. Sibuk aja gitu-gitu loh Bu. Kamu kok nggak dukung aku sih? Kan gitu kan. Ya harusnya diomongin dulu. Bi duduk gitu. Habis duduk baru ngomong kan. Rumah tangga kita ini kosnya sekitar 30 juta. Punten pisan. Gaji Abi 12.500.000. Ini minus 17,5 gitu loh.
Jadi aku ini jual empempe untuk ngejar itu. Gimana? Tos nggak? Oh iya ya tos gitu loh. Oh ya udah tos gitu kan akhirnya paham gitu kan. Bi ini kalau kita pakai 12,5, anak-anak ini kuliah apa ini nggak kekejar biaya kuliah anak-anak. Abi lihat nih USM sekian puluh juta, NTU sekian puluh juta, UI aja masuk USM-nya sekian puluh juta. Kalau mau kedokteran 150. Ini harus dikejar pakai jualan pempek gitu kan. Emang bisa Mi? Bisa. Asal Abi udah Abi doain deh. Mana yang nggak boleh gitu doain. Jadi kesepakatan. Bunda Tika juga kesepakatan. Jadi kami punya kerabat itu namanya Encus ya. Memang suster yang memang ngejagain anaknya Bunda gitu. Jadi memang walaupun quote and quote nggak kepegang, tapi sudah kesepakatan dan anak-anakku fit. Apakah anak-anak sakit hati tiba-tiba marah sama Bunda? Ajaib loh anak-anaknya Bunda itu Bu. Jadi 2 orang muslimah itu nggak ada dugem apa nggak ada. Anak rumahan. Sayang sama orang tua, baik gitu. Dan di Monash juga kuliahnya bagus, bisa jaga diri karena memang udah kesepakatan gitu loh. Ketemu, main, family time, Sabtu, Minggu, udah mereka sepakat tuh. Sabtu, Minggu nonton bareng apa segala macam gitu. Oke Bu ya, ini jadi PR ya. Iya ya, kapan? Nggak asal hati kita tulus, insya Allah suami paham Bu, insya Allah. Saya juga gitulah. Jadi bangun kesepakatan. Kayak saya nanya sama istri, Mi, kan waktu itu istri ngomong gini ya, ini bukan aib Bu, tapi ini gimana kita di rumah tangga berkomunikasi. Jadi istri saya pernah ngomong gini, Bi bosen ya di rumah. Lah kan Umi yang waktu itu mau jadi ibu rumah tangga. Kan Abi yang nggak boleh kerja. Masa sih gitu ya. Oh iya aku nggak boleh kerja ya. Sok atuh sekarang mau bisnis, mau kerja, mau bisnis bikin kosmetik. Saya beliin chemical Bu, beliin tempat-tempat botol-botol. Nggak juga dipakai. Nggak juga buat, Mi ini sabunnya kapan buatnya? Mau ngeritik ya? Oh gitu-gitu kan. Udah suka-suka aku lah mau buat kapan orang bisnis-bisnis suka udah Abi gak usah ngatur. Oh ya udah. Tapi saya tanya lagi, ini bisnis kan nggak jalan jadi kamu maunya apa? Rupanya dia senangnya ngaji ya. Punya kelompok mentoring gitu. Terus saya bilang, ya udah mentoring aja, tapi anak-anak gimana? Ya udah akhirnya saya cari babysitter. Dulu babysitter digaji 1,2, 2, segala macam. Pulang pergi. Terus saya tanya, kenapa sih Mbak pulang pergi atau kenapa sih nggak betah? Ada apa sih? Karena TKW gajinya 3, sekian, 4, sekian, kata dia gitu. Ya udah saya gaji segede TKW deh, diem. Supaya istri saya bisa ngaji. Itu namanya kesepakatan. Mi, gini aja Mi, kita gaji sebesar TKW nih, biar dia juga nggak kemana-mana. Dia juga udah sayang sama anak-anak, supaya Umi bisa ngisi pengajian. Ya akhirnya sekarang kelompoknya pengajiannya banyak di kampung tuh ustazah istri saya. Gitu. Jadi muridnya kadang dateng apa. Kesepakatan. Jadi waktu dia ngisi pengajian apa, aku juga seneng, aku juga ridho, aku juga support karena nyambung gitu. Dia juga dukung gitu. Jadi ini masalah kesepakatan aja. Yang kadang-kadang nggak jelas kan kita ini kan cuma perang dingin gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Ayo ngomong, nggak ada yang diomongin. Ayo komplain kalau mau komplain, nggak ada. Asik-asik aja. Tapi itu bergerumul. Ini ya nggak bagus. Mudah-mudahan lah. Saya yakin bisa kok diomongin. Tapi ini penting Bu ya. Saya saran gini. Ketika ibu melangkah bisnis dengan ridho dan support suami. Ibu kalau saya ngomong support suami jangan gini ya. Suami beliin terigu, ya suami juga beliin minyak. Enggak Bu, ibu nggak usah harap sampai situ deh. Yang penting dia tenang aja. Dia apa? Dia tenang ngedoain lepas. Itu udah support Bu. Kadang-kadang saya bilang gini, Bu, ibu bisnisnya di support suami nggak? Enggak, aku beli terigu sendiri. Ini enggak, maksudnya suami dukung nggak gitu loh. Kalau suami udah dukung ya silahkan mah. Dia ngomong gitu ya. Mah silakan mah, nanti insya Allah jalan. Dan tenang aja Bu, kalau nanti menghasilkan, ini nih, kalau nanti menghasilkan suami gerak sendiri. Ini saya cerita aja dikit. Distributor keke itu dulu, kan suaminya pada kerja tuh awal-awal tuh. Tapi begitu ibu-ibu ini jualannya 3 miliar, 2,5 miliar, itu suami-suaminya pada resign semua jadi karyawan istrinya. Bagian keuangan, bagian apa gitu. Tapi buktikan aja Bu, tenang aja, oke? Sip? Ibu buktikan aja, nanti kalau ibu udah jelas produknya, salesnya udah bertumbuh, nanti dia juga nanya-nanya kok, mau dibantuin nggak gitu. Kelihatannya udah kecapean nih, butuh sistem, paling gitu, benar mau bantuin gitu aja udah. Kalau dia bantuin baru tos-tos gitu. Biasanya pada resign sih suami. Dan itu is oke aja, bukan berarti suami ngikut bisnis istri, enggak. Ini jadi bisnis keluarga. Ini jadi apa? Bisnis keluarga. Dan di situ tuh saya ngelihat lebih fit ya, ketika dia suami istri itu turun, hatinya nyatu ke dalam bisnis, kompak, itu lebih fit. Tapi andai kata berpisah pun, maksudnya berpisah bisnis artinya, ya udah ini urusan mama, itu juga nggak apa-apa kok. Tapi kalau perang dingin, itu yang menurut saya nggak sehat. Karena capek Bu, ibu udah capek, terus dikata-katain. Kadang-kadang kan kita, bukan kita ya, ibu-ibu ya. Kok kita sih? Kadang-kadang kan ibu-ibu tuh, apa ya, kalau lagi capek, down, ada kata sedikit aja sakitnya dalam, bener nggak? Udah capek, apa tuh, mah,
Sibuk aja aku nggak diurusin. Ini tuh ngurusin kamu gitu. Udah capek aja rasanya, dalam gitu, tidur tuh nggak enak gitu kan. Ya kadang-kadang gitu. Gitu ya hiburan pagi ini stand up comedy ya. Terima kasih Ayahanda, alhamdulillah. Ibu Hadi semoga sehat walafiat, keluarga Ahlul Bait, Sohibul Bait di sini. Ibu-ibu juga keluarga besar Cipinang Muara Rendi senang sekali hadir di sini.